Sebelumnya, setelah Wang Ling memahami aturan dan struktur larangan di tingkat kedua, Wang Ling juga membuat larangan kuat untuk Duan Muji. Banyak senjata ajaib digunakan untuk menerobos batasan tersebut, yang membuatnya menderita, juga sangat marah, dan berpikir ini adalah ulah Raja Iblis 6 keinginan. Kemudian memaksa Wang Ling bersembunyi di dalam batasan dan membiarkan Duan Muji pergi dulu, berjalan di depan. Setelah itu Duan Muji sekali lagi berhasil menebus batasan dan berhasil mencapai puncak gunung terlarang untuk bertemu dengan Raja Iblis 6 keinginan. Jadi begitu keduanya bertemu, mereka mulai bertarung. Duan Muji bersikeras untuk membalas dendam, tapi tidak lama setelah keduanya mulai tinju meninju, kebenaran terungkap. Setelah mengetahui kebenarannya, dia menyadari bahwa Wang Ling lah yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Sekarang, setelah dia ditemukan, Wang Ling yang berada dalam kegelapan berhenti bersembunyi dan mulai bertarung melawan dua Raja Iblis. Dengan level kultivasi Wang Ling di tahap formasi inti, mengambil tindakan melawan dua Raja Iblis di tahap formasi jiwa, yang bahkan sangat mengejutkan Suli Gao. Namun Wang Ling bukanlah orang yang impulsif dan sembrono. Dia berani mengambil tindakan karena dia menemukan bahwa gunung terlarang juga merupakan batasan yang sangat besar. Jadi dia menggunakan lingkaran kesadaran ilahi untuk memicu seluruh gunung terlarang mencapai ledakan batasan, menggunakan larangan itu untuk membunuh dua Raja Iblis. Namun akhirnya Duan Muji dan Raja Iblis 6 keinginan terluka parah. Mereka masih mengandalkan kekuatan dan batu giok untuk melarikan diri dari gunung terlarang, dan dipaksa mengambil resiko menerobos ke penilaian ketiga lebih dulu dan lolos dari ledakan gunung terlarang. Setelah Duan Muji dan Raja Iblis 6 keinginan memasuki tanah dewa kuno tingkat ketiga, Wang Ling juga memasuki tingkat ketiga setelah dia terus mempelajari batasan gunung terlarang. Lalu bertemu dengan dewa kuno Tusi di gunung terlarang. Tapi ini hanyalah avatar. Kemunculan dewa kuno Tusi tidak merugikan Wang Ling, melainkan muncul secara khusus untuk memberi Wang Ling hadiah. Karena Wang Ling pada dasarnya mempelajari seluruh batasan tingkat kedua. Awalnya tingkat kedua adalah untuk dipelajari oleh penerus, tetapi Wang Ling secara tidak sengaja menjadi pemahaman besar keempat. Dewa kuno Tusi muncul dan memberi Wang Ling selip giok tentang bendera terlarang. Jika dia bisa memasuki lautan kesadaran, dia bisa tergantung pada statusnya sebagai master larangan dan juga dapat menerima bagian dari memori tubuh yang terbatas. Nah, baru setelah ini Wang Ling memasuki penilaian ketiga di tanah dewa kuno. Penilaian ini disebut tempat alam pemusnahan. Tempat ini sangat mirip dengan medan perang tutorial yang dimasuki Wang Ling sebelumnya. Bahaya terbesar di sini adalah ada banyak jiwa yang mengembara. Jiwa pengembara seperti ini sangat sulit dihadapi oleh para kultivator biasa, karena jiwa pengembara semacam ini tidak dapat dibunuh dengan cara biasa dan hanya dapat diserang dengan kesadaran ilahi atau mantra kematian. Namun kebanyakan kultivator tidak memiliki kesadaran ilahi yang ekstrim seperti Wang Ling, sehingga tidak ada cara untuk menghadapinya. Mereka menimbulkan ancaman yang terlalu besar. Duan Muji dan Raja Iblis 6 keinginan adalah kultivator dalam tahap formasi jiwa. Mereka hanya bisa secara pasif mempertahankan diri di depan serangan sejumlah besar jiwa pengembara. Jelas tidak mungkin untuk melenyapkan semua jiwa pengembara. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi Wang Ling, karena Wang Ling secara tidak sengaja berubah menjadi jiwa yang tertelan di medan pertempuran di luar wilayah. Jiwa yang tertelan juga bisa dikatakan sebagai jiwa yang spesial.
tingkatan jiwa yang spesial lebih tinggi daripada jiwa yang mengembara. Dan mereka juga bisa menelan jiwa pengembara ini. Dapat dikatakan bahwa jiwa-jiwa pengembara ini seperti tonik bagi Wang Ling. Tidak hanya mereka tidak dapat menyakiti Wang Ling sama sekali, tetapi Wang Ling juga memiliki efek penindasan mutlak pada mereka. Dan dia juga dapat mengendalikan jiwa-jiwa pengembara ini untuk menyerang seseorang.